Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat? Oke, bagus. Jadi pada kesempatan kali ini, admin ngasih tutorial gimana caranya melakukan SPMB online melalui HP gitu. Kenapa admin milihnya melalui HP? Karena admin asumsikan nggak semua orang udah punya laptop ataupun komputer, tapi semua orang seharusnya sudah pasti punya yang namanya HP kalau mau melakukan pendaftaran online ini. Nah, seperti yang adik-adik bisa lihat, ini adalah tampilan pertama kali ketika adik-adik mengklik link SPMB secara online. Ya, di bawah akan ditampilkan yaitu jenjang dan jalur pendaftaran, yaitu SMA dan juga SMK. Harap diingat dan diperhatikan adik-adik ketika sudah memilih jalur SMA, maka tidak bisa untuk mendaftar lagi di jalur SMK. Begitupun sebaliknya. Ketika sudah mendaftar di jalur SMK, maka tidak bisa mendaftar di jalur SMA. Jadi tidak bisa lintas satuan pendidikan. Ya. Karena admin dari SMK, jadi admin mau daftarnya ke ngasih tutorialnya lewat jalur SMK. Klik yang SMK, ya, diklik, maka akan muncul 4 jalur pendaftaran di sini. Yang pertama prestasi nilai rapor, yang kedua jalur mutasi, yang ketiga jalur afirmasi, dan yang terakhir yaitu jalur prestasi kejuaraan. Admin bakal nge-share tutorial bagaimana cara mendaftar lewat jalur prestasi nilai rapor. Kenapa nggak dibikinkan lagi video untuk jalur mutasi dan afirmasi dan juga prestasi kejuaraan? Karena secara garis besar cara pendaftarannya sama aja. Cuman untuk jalur mutasi, afirmasi dan juga prestasi kejuaraan itu di akhir halaman nanti akan diminta buat ngupload berkas tambahan gitu doang. Jadi cuman nambah kolom untuk penguploadan berkas kayak kartu KIP ataupun sertifikat penghargaan. Tapi secara garis besar intinya sama ya cara pendaftarannya. Oke, di sini kita masuk ke jalur prestasi nilai rapor SMK. Nah, maka akan muncul ke tampilan awal pendaftarannya di sini. Di sini kemudian kalau adik-adik scroll ke bawah, di sini akan ada 3 pilihan. Yang pertama pendaftaran, yang kedua seleksi, dan yang ketiga adalah pengumuman. Nah, kalau adik-adik mau mendaftar, maka klik menu yang pendaftaran. Sehabis selesai melakukan pendaftaran, untuk melihat sistem tabel perankingannya, bisa klik yang seleksi nih, yang pilihan nomor 2. Nah, ketika sudah ditutup PPDB-nya, silahkan klik yang nomor 3, yaitu pengumuman. Untuk melihat apakah adik-adik diterima atau tidak di SMK Negeri 1 Martapura. Kita masuk ke pendaftaran terlebih dahulu. Nah, untuk menu pendaftaran, di sini tinggal diikuti saja sesuai dengan instruksi. Contoh, di sini yang diminta NISN, maka tinggal dimasukkan NISN-nya. Lalu sekolah asal, ini SMP adik-adik apakah di dalam Provinsi Kalimantan Selatan atau di luar Provinsi Kalimantan Selatan. Tinggal dipilih sesuai dengan domisili SMP-nya. Sebut saja anggap di SMP Negeri 1 di Kalimantan Selatan, maka pilih yang dalam provinsi. Lalu jenis lulusannya dipilih SMP, MTS, ataupun paket B. Tahun lulus, ini anggaplah kita lulus tahun lalu. Tinggal dimasukkan kode keamanannya. 8534 sesuai yang tertera di sini. Sebelum melanjutkan ke halaman selanjutnya, harap dipastikan data yang dimasukkan sudah benar. Baik itu NISN, sekolah asal, jenis lulusan, tahun lulusnya, pokoknya harus disamakan, disesuaikan. Pastikan sudah sesuai dengan yang tertera di ijazah ataupun di berkas-berkas pendukung lainnya. Kalau sudah benar, baru masukkan kode keamanan, lalu klik selanjutnya. Nah, data peserta ini tinggal dimasukkan. Ini yang pertama yaitu data sekolah asal. Pilih nama sekolah adik-adik. Ya, contoh di sini Kakak Makai SMP Negeri 1 Martapura. Kalau tidak ada, coba klik SMPN 1. Nah, kalau tetap tidak ada, silakan klik saja yang sekolah dalam kota. Misalnya tidak muncul sama sekali nama SMP adik-adik. Ya, klik aja yang sekolah dalam kota. Klik.
Nah, untuk biodata murid diisi nama lengkap adik-adik. Contoh di sini nama lengkap admin yaitu admin. Lalu jenis kelamin pilih sebut saja perempuannya. Lalu tempat lahirnya admin lahir di Martapura. Tanggal lahir. Nah, lalu alamat murid. Kotanya kota Kabupaten Banjar, klik. Kecamatannya Martapura. Kelurahan Keraton. RT-nya sesuaikan dengan yang alamat sekarang. Jalan Kalsel misalnya. Nah, baru di sini untuk data tambahan masukkan nomor kartu keluarga. Lalu nomor WA. Lalu status domisili dibiarkan kosong aja. Nomor HP orang tua atau wali, silakan diisi nomor HP orang tuanya. Lalu tanggal kartu keluarga, pilih tahun berapa kartu keluarganya diterbitkan. Sebut aja diterbitkannya tahun lalu lah, 7 Juni 2024. Lalu nih, untuk rata-rata nilai rapor 5 semester terakhir, ini dimasukkan secara manual, cuman harus sesuai dengan rata-rata rapor yang kalian dapatkan dari asal sekolah, harus sesuai. Tidak boleh kalian ulun masuk akan aja 90 biar masuk di perankingan, nggak gitu ya. Jadi harus menyesuaikan di rata-rata rapor yang dikasih oleh sekolah asal. Di sini admin mengikuti rata-rata rapor admin dulu ya, yang admin ingat. Untuk rata-rata rapor kelas 7 admin rasanya 92. Terus untuk rata-rata rapor kelas 7 semester 2 rasanya 98. Rata-rata rapor kelas 8 semester 1 seingat admin itu 98 juga. Terus rata-rata rapor kelas 8 semester 2 88 keren deh nih. 98. Terus rata-rata rapor kelas 9 semester 1 98 juga. Lalu kalau udah semua data benar ya, harap dipastikan semua data benar, dicek terus adik-adik per halaman. Dicek satu persatu datanya apakah sudah benar semuanya. Kalau sudah benar, klik selanjutnya. Nah, ketika memilih sekolah tujuan, harap diingat adik-adik. Bagi adik-adik yang alamat domisilinya itu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan juga Kabupaten Banjar serta Kabupaten Tanah Laut, itu wajib memilih 2 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta. Ya, bagi adik-adik yang di luar domisili yang udah admin sebutkan tadi, boleh memilih sampai 3 sekolah negeri. Sini kita klik pilih sekolah, lalu sini kita tulis SMKN 1 Martapura. Nah, pilih SMKN 1 Martapura, lalu pilih jurusan yang mau adik-adik masukin. Contoh, admin mau daftar di jurusan farmasi klinis dan komunitas. Untuk pilihan pertamanya. Nah, pilih lagi pilihan kedua, ini masih boleh pilihan negeri. Ya, jadi bisa jadi tulis SMKN 1 Martapura lagi. Nah, klik ini lalu pilih mau daftar ke pilihan kedua yang mana. Contoh untuk cadangan misalnya nggak keterima di farmasi, admin mau daftar di jurusan tata busana. Maka admin klik tata busana. Nah, untuk pilihan ketiga itu wajib pilih yang sekolah swasta. Contoh sekolah swasta di Martapura, PGRI. Nah, pilih SMK PGRI 1 Martapura, lalu pilih jurusan yang tersedia. Contoh teknik sepeda motor. Nah, baru bisa kalian klik ke halaman selanjutnya. Kalau misalnya kalian nekat gitu milih untuk yang domisili Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Tanah Laut, itu nekat nih untuk pilihan ketiganya tetap mau SMK Negeri 1 Martapura. Contoh nih, tetap kalian paksa. Nih, pokoknya ketiganya itu sekolah negeri. Ya, kalian klik selanjutnya, maka ada bakal muncul peringatan. Nah, peringatan sesuai dengan yang admin udah bilang. Untuk Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Tanah Laut wajib milih salah satu kompetensi dari sekolah swasta gitu. Jadi wajib swasta.
Maka kita pilih ya, sesuaikan wajib satu swasta. Maka pilihan ketiga wajib swasta. Cakep. Nah, baru bisa klik selanjutnya. Nah, ini tinggal diuploadin berkas-berkas yang kalian siapin. Contoh SKL, SPTJM, kartu keluarga, dan juga rata-rata rapor. Ini harap untuk file-file ini harap di-save ke PDF secara terpisah ya. Jadi jangan semua berkas ini kalian gabung menjadi satu file PDF. Jadi harus dipisahkan satu persatu dan diupload sesuai dengan kolomnya. Contoh ini minta surat keterangan lulus, maka diupload surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus ini. Ingat ya, adik-adik ukuran filenya itu wajib maksimal sekali 1 MB. Nah, maksimal 1000 KB yaitu 1 MB. Nah, lalu diupload berikutnya SPTJM. Diupload sesuai dengan kolomnya. Kartu keluarga. Nah, kalau udah ke-upload, harap dipastikan bahwa file yang kalian upload itu memang sudah sesuai dengan kolomnya. Nah, untuk yang jalur mutasi, paling ada tambahan satu kolom lagi untuk mengupload berkas surat pindah tugas orang tua. Kalau untuk jalur afirmasi, ada kolom untuk mengupload bukti KIP, kartu keluarga sejahtera, dan kartu program bantuan pemerintah yang lain. Kalau jalur prestasi akan ada kolom tempat kalian buat ngupload sertifikatnya nanti. Kalau udah, klik selanjutnya. Nah, konfirmasi data ini silakan dipastikan ya adik-adik per kolom, harap dipastikan biar tidak ada salah penguploadan NISN ataupun salah penguploadan tahun terbit kartu keluarga. Soalnya tidak ada yang namanya cabut berkas ya adik-adik. Jadi harap dipastikan bahwa semua data yang sudah dimasukkan tadi benar-benar real dan tanpa pemalsuan dan sudah sesuai dengan apa yang diminta. Gitu. Nah, kalau semuanya sudah sesuai, maka tinggal scroll ke bawah dan dicentang kolom saya bertanggung jawab atas kebenaran data yang diisi dan bersedia mengikuti proses SPMB serta seluruh aturannya. Jika terbukti memalsukan data, saya siap menerima sanksi hukum yang berlaku. Diconteng dan disimpan. Nah, selamat admin telah berhasil mendaftar sebagai peserta SPMB 2025. Nah, ini silakan klik yang cetak bukti pendaftaran. Nah, kalau sudah diklik cetak bukti pendaftaran di bagian pilih printer ini, sekalian klik simpan sebagai PDF. Sehabis klik simpan sebagai PDF nih, klik yang panah ke bawah ini, lalu download PDF-nya. Nah, lalu pilih tempat di mana kalian akan nyimpan buktinya. Klik simpan. Sudah deh. Lalu kalau sudah boleh kembali ke halaman awal lalu kembali ke beranda. Nah, adik-adik tinggal memantau menu kedua ya di bagian seleksi. Untuk mengetahui apakah nama adik-adik itu sudah termasuk ke sistem perankingan atau belum gitu. Min, ulun udah daftar tapi kok nama ulun masih kadeda di sistem perankingan. Sabar ya adik-adik karena itu belum diverifikasi oleh pihak pendataannya gitu. Nanti kalau sudah diverifikasi bakalan muncul namanya di sistem perankingan. Jadi adik-adik harap dipantau secara berkala di bagian yang nomor 2 ini. Ya, di bagian nomor 2 ini harap dipantau secara berkala. Kalau perlu tiap selesai sholat 5 waktu itu harus jadi rutinitas kalian untuk ngecek di bagian nomor 2 ini. Demikian, begitulah tutorial cara pendaftarannya. Semoga bisa dipahami adik-adik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.